Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Detektif Tani. Ya Sobat Tani, kali ini saya berada di lahan melon Alisa dan melon RI1 dan juga M15. Jadi satu lahan ini kumpulan dari 3 varietas ya, RI1, M15 dan Alisa. Ini untuk melon Alisa usia sekarang 52 hari setelah tanam. Ini kemarin sudah dilakukan pemupukan. Yang dimaksud bisa masuk pupuk terakhir ya. Ini kondisinya ada sudah yang mulai menguning dan ada sebagian yang masih hijau. Ya, untuk kondisi M15 ini termasuk sulaman ya, di sulam M15 kayak gini buahnya, belum ngenet ya. Langsung kita cek RI1. Nah, RI1 ini sudah seperti ini. Ini RI1 usia 52 HSD, ini net sudah rapat ya. Ini kondisi gerimis teman-teman, tadi malam hujan dan sekarang gerimis. Ini waktu kecilnya dimakan ayam atau burung lah, jadi saya tetap pelihara. Ini netnya sudah mulai rapat ya kalau RI1. Ini netnya bagus sekali, kayak gini. Kayak gini rapat. Ini karena kena hujan ya teman-teman, jadi kayak gini. Kalau nggak hujan ini bagus kelihatan penampilannya. Ini untuk RI1 rata ya dibuahkan 2, ada yang 3, ada yang 1. Cuma kalau dia 3 kayak gini, ini kan 3 ya. Saya buahkan 3. Kalau dibuahkan 3 ini nggak akan jadi lagi ya, cukup 3 aja. Tapi kalau misalnya ada yang jadi ini 2 ya, 2. Ini juga 3. Ini 1, 2, 3. Jadi rata dibuahkan 2, 3. Kalau yang jadi 1 seperti ini kan pertama 1 di bawah. Ini akan jadi lagi di atas 1. Ini baru belajar ngenet ya. Ini ada yang 2 ya, 2 di bawah. 2, 1 lagi dipelihara di atas. Baiklah, kita sekarang ke Alisa aja. Kalau M15 masih belum ngenet, masih belum bagus. Ini untuk melon Alisa, buah ya, sudah mulai banyak. Ini kayak gini. Ini saya buahkan 1, 2, 3. Di bawah lagi ada berbuah 5, 4. Ini 5. Jadi 5 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu satu batang ada yang 5 buah. Ada yang 4, 5, 3. Jadi untuk Alisa ini sangat mudah dibuahkan ya. Kuncinya yang penting pupuk cukup ya teman-teman. Untuk sobat tani semuanya, yang penting pupuknya cukup. Jadi jangan eman-eman pupuk ya, kalau bertani melon nih jangan eman-eman pupuk. Usahakan tidak ada daun yang menempel pada buah, biar buah ini bagus. Ini ada goresan-goresan itu. Ini sudah mulai banyak yang menguning. Itu rata kita buahkan 3 ya. Ini 3. Ini 3. Ini rata kita buahkan 3. Ada yang 2 lah. 2, 3, 2, 3. Yang kayak gini. 2, 3. Ini 3.
Kalau yang dua kadang jadi satu di atas lagi dipelihara. Nah, kayak gini. Ini sudah jadi ya, dua di bawah. Dua. Saya pelihara lagi satu di atas. Ini besar. Malah ini bobotnya sudah hampir 2 kilo yang di atas. Jadi kalau menurut saya Alisa ini besar buahnya, teman-teman. Ini contohnya. Ini besar. Wah, ketusuk durinya saya. Sudah mulai menguning. Kita di lorong yang lain biar dikira ada yang bagus ada yang enggak. Ini sayang, saya cuma tanamnya untuk Alisa ini 1000 pohon. Paling 1000 pohon yang hidup sekitar 900-an. Ini rata ya. Jadi dibuahkan 3 semua. Kebanyakan 3 lah. Ini. Itu 3 di bawah, 1 di atas. Terus ini M15, ini sudah mulai ngenet. Buahnya M15. Itu penampakan buahnya. Ini Alisa, saya ratakan buahkan 3. Ini 2. Ini 3. Oh, ini ada yang 4 nih. Ini 4 buah. 3, 4, 3, 2. Ini 3. Kita ke lorong yang lain. Ya, untuk nanti paling saya pembahasan di akhir-akhir kekurangan kelebihan dan kunci sukses ya bertani melon itu apa aja. Jadi faktor kunci sukses bertani melon. Ini 4 buah. 3, 2, 3. Ini. Jadi perkembangan untuk 52 hari setelah tanam sudah banyak mulai menguning-nguning kayak gini. Sudah mulai cantik ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya bagus dibudidayakan di musim hujan juga bisa. Nih di lorong ini penampakan buah semua itu sampai sana tuh. Ini penampakannya. Ini buah ujung teman-teman. Ini kan saya coba pelihara 2. Cuma ujung ini yang telasa di bawah. Ini ada yang berbuah di ujung kayak gini. Ada yang dibuang, ada yang tetap dipelihara kayak gini. Kenapa saya pelihara? Karena satu, kondisi daun masih hijau, masih nggak ada jamur yang masuk, jadi masih bolehlah kita pelihara. Inilah penampakannya. Alisa dan RI1. Alhamdulillah ini sekitar 900 batang ya yang selamat. 1300-nya mati disebabkan karena waktu penanaman. Cuma ya
ini kuncinya teman-teman. Jika musim penghujan, teman-teman menggunakan selang ini ya kalau tanam ya. Jadi untuk pengairannya menggunakan selang ini. Jadi nanti ketika melon usianya 40 ke atas, udah jangan deket-deket batang lagi. Taruh di lubang pupuk kayak gini. Saya kebetulan menggunakan 2 ya. Karena saya tanam cabai kayak gini cabenya. Nah, cabenya nanti setelah ini langsung kita pelihara cabai. Jadi ini untuk selang cabai, taruh di antara cabai dan lubang pupuk kayak gini. Jadi kalau musim penghujan, usahakan jangan di lubang tanam ya. Nanti melon teman-teman pasti akan busuk batang. Pastilah kalau musim hujan. Kenapa melon tuh gak kuat dengan air yang menggenang terlalu banyak. Jadi biasanya nanti kebanyakan yang layu ya. Layu disebabkan busuk batang. Bukan layu fusarium, tapi layu disebabkan busuk batang. Alhamdulillah untuk usia 52 ini sudah masuk tahap aman pertama ya untuk tanaman melon, dan tidak ada yang layu satupun. Alhamdulillah. Karena saya jauhkan dari batangnya. Selang drip untuk pengairan, selang pipingnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Dan nanti saya akan update lagi pemupukan apa saja nanti di usia. Sebenarnya sudah dipupuk ini. Nanti saya akan beritahu teman-teman pupuk apa aja untuk usia akhir panen. Pupuk apa aja yang saya gunakan agar buahnya itu kuat terhadap busuk dan tahan ya, dan lebih manis juga. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.